Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita berbahagia sore ini insyaallah saged kepanggih malih nggih. Sudah di ujung Ramadan. Mudah-mudahan kita diberkahi di akhir Ramadan ini dan diberi taufik agar bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah dan insya Allah mencapai derajat takwa, insya Allah. Perlu pakai ini nggak Pak ini Pak? Yang di luar Mbok nggak dengar. Insya Allah kita melanjutkan kajian kita di tafsir ringkas surah Al-Lahab. Kemarin sudah surah An-Nas, Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas. Insya Allah sudah diamalkan, sudah diamalkan insya Allah. Kita habis asar maos minimal 3 kali, Qul hu falaq nas, kemudian menjelang sare Qul hu falaq nas, kemudian habis sholat, ada yang berpendapat 1 atau 3 diamalkan, karena kita tahu itu adalah surat yang sangat penting dan qadarullah dimudahkan untuk dihafal. Di antara yang terakhir adalah Quran surah Al-Mu'awwidataini, yaitu 2 surat perlindungan, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Maka sekali lagi diingat-ingat, diamalkan. Ramadan tahun ini jenengan mempelajari tentang surat yang penting itu. Mungkin selama ini jenengan sudah maos tapi tidak sepenuhnya paham manfaatnya. Maka alhamdulillah kita sudah selesai membacakan tafsirnya, insya Allah. Mudah-mudahan diingat-ingat insya Allah. Kemarin kita sudah membuka di ayat 1 untuk Quran surah Al-Lahab. Al-Lahab artinya apa kemarin? Api yang menyala. Al-Lahab itu menyala asalnya, karena Abu Lahab itu disifati orangnya ganteng, orangnya ganteng, pipinya itu kemerah-merahan, maka dikatakan menyala. Jadi tafsir dari menyala itu ada 2. Yang pertama memang api yang menyala-nyala yang akan menjadi siksa buat Abu Lahab, juga karena memang secara asal beliau pamannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ganteng, pamannya mesti yang ganteng-ganteng. Jadi jenengan jangan bayangkan bahwa Abu Lahab itu wonge sangar medeni mboten. Yang bagus, rupawan, tapi bagusnya itu tidak membuat menjadikan dia masuk surga. Demikian juga nanti di ayat berikutnya juga diterangkan tentang Ummu Jamil. Namanya saja Ummu Jamil. Jamil apa Jamil? Cantik. Ummu Jamil. Istrinya Abu Lahab itu cantik, tapi kecantikannya tidak membuat dia menjadi masuk surga. Nanti kita singgung sedikit. Kemarin juga sudah dibahas di ayat pertama, tabbat yada abi lahabi wa tab. Cara bacanya sudah dipahami insya Allah. Tasdid, musaddada dibaca tasdid, jangan lupa. Termasuk di bagian terakhir watab, bukan watab, beda. Kemudian disebutkan tabbat yada, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Watab, di belakangnya juga ada watab. Jadi disebutkan binasanya 2 kali. Binasa yang pertama adalah binasa doa. Tabba yang pertama adalah tabba doa, semoga binasa. Kemudian yang terakhir, tabba yang terakhir adalah sudah terjadi nantinya, bahwa dia benar-benar binasa. Kenapa? Mungkin jangan bertanya-tanya, Rasulullah itu orang yang sangat mulia, kalimat-kalimatnya baik, tetapi di dalam ayat ini
ini kan keras nggih Rasulullah nggih. Ini Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa doa kecelakaan untuk Abu Lahab. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Para ulama menyebut dari tafsir Asy-Sya'di, tafsir Jalalain itu menyebutkan bahwa karena kejahatan yang dibuat oleh Abu Lahab itu lewat batas. Makanya berhati-hati kalau kita termasuk orang yang agak israf. Israf itu berlebih-lebihan di dalam keburukan, karena nanti siksanya berat sekali. Dikatakan sebelum Abu Lahab laknatullah alaih menyebut-nyebut keburukan yang padahal enggak dari Nabi Muhammad SAW, itu enggak ada satupun orang yang mengenali Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang punya perilaku buruk. Jadi enggak ada yang berani mengatakan Nabi Muhammad itu pendusta. Itu enggak ada. Sejauh Rasulullah di Mekah itu sebelum jadi Nabi pun sudah dikenal sebagai Al-Amin, orang yang jujur. Tidak ada orang yang berani melemparkan kalimat buruk kepada Nabi Muhammad SAW sebelumnya kecuali Abu Lahab ini. Jadi nggak tahu satu kalau jenengan melihat orang soleh, kok jenengan kemudian termasuk orang yang pertama mencaci maki dia, gitu, ngelek-elek padahal tidak faktanya, itu hati-hati, itu termasuk keburukan yang berat hukumannya. Sampai-sampai diturunkan satu surat penuh hanya membahas tentang Abu Lahab. Tidak satupun orang Mekah yang disebut namanya dan dipastikan masuk neraka dan diturunkan dalam bentuk satu surat itu kecuali ini Abu Lahab ini. Aslinya namanya Abdul Uzza, hambanya Uzza, hambanya berhala. Maka tidak disebut di dalam Al-Quran disebut sebagai Abu Lahab karena di dalam Al-Quran nggak mungkin mengandung hal-hal yang kesyirikan. Subhanallah. Kemudian karena kejahatan Abu Lahab yang sedemikian dahsyat inilah kemudian diturunkan satu surat penuh membahas tentang Abu Lahab ini. Kita ketahui Bapak Ibu Sedaya, ketika Rasulullah mendakwahkan qul la ilaha illallah tuflihu, katakan la ilaha illallah agar panjenengan beruntung, kemana-mana itu Abu Lahab itu selalu di belakangnya, selalu ngomong, kalau bahasa kita sekarang, mohon maaf itu saudara saya memang belum sembuh, dia itu gila, gitu. Subhanallah. Bahkan sampai pada tahap melempari batu sampai kakinya Rasulullah berdarah, itu Abu Lahab itu. Kemarin mengatakan ketika di bukit, taban laka ya Muhammad, kemarin saya ceritakan sudah tentang celaka engkau Muhammad, gitu kan. Bahkan ketika kemudian Rasulullah mendakwahkan ke kabilah-kabilah yang datang ke Mekah, selalu dikatakan pembohong, pendusta, jangan percaya, itu orang gila belum sembuh, itu saudara saya, ponakan saya, gitu. Subhanallah. Dan gara-gara perbuatan Abu Lahab inilah hidayah menjadi tertutup untuk orang-orang yang datang ke Mekah. Seharusnya mendapatkan informasi baik dari Rasulullah, tapi ditutup lagi oleh Abu Lahab. Kejahatan yang luar biasa. Sekali lagi, Abu Lahab dengan Abu Jahal itu orang berbeda, itu orang yang berbeda. Kalau Abu Lahab itu pamannya Nabi, kalau Abu Jahal itu sepupu jauhnya Nabi. Jadi ini orang yang berbeda, dan keduanya juga sifat buruknya juga berbeda, Yang pamannya Nabi ya adalah yang Abu Lahab. Kemarin sudah disampaikan bahwa paman Nabi itu ada 3 macam. Yang masuk Islam sejak awal dan mendukung Rasulullah adalah Hamzah radhiyallahu anhu. Kemudian yang masuk belakangan Abbas, pamannya Nabi Muhammad SAW, Abbas radhiyallahu anhu, dia juga masuk Islam. Ini mendukung perjuangan Nabi. Kemudian yang mendukung Nabi tapi nggak masuk Islam sampai mati, yaitu Abu Thalib, ayahnya Ali bin Abi Thalib. Ini mendukung perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi matinya mati belum masuk Islam. Subhanallah. Ya, ternyata saudara juga nggak bisa, betul masuk Islam. Saudaranya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membantu padahal. Kemudian yang memusuhi dengan sangat keras yaitu Abu Lahab ini. Abu Lahab ini. Jadi sekali lagi, nama aslinya Abu Lahab adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza, hambanya Uzza. Ini sekaligus ada fikih yang diambil oleh para ulama ijma dari 4 mazhab bahwa kita nggak boleh memberi nama Abdul. Abdul itu hamba, kemudian di belakangnya bukan nama Allah, itu nggak boleh. Haram hukumnya. Ini ijma 4 mazhab. Jadi kalau jenengan misalnya Abdul Khair,
hambanya kebaikan itu nggak boleh. Khair itu bukan nama Allah. Maka dibolehkan pakai 99 nama kalau diawali dengan Abdul. Misalnya saya Abdul Wahid, hambanya yang Maha Esa. Jangan beri nama kok Abdul depannya kemudian belakangnya bukan asma Allah, itu nggak boleh, haram hukumnya. Ini ijma 4 mazhab. Ini jadi bahan perhatian ibu-ibu yang nanti punya menantu, punya anak, mau memberi nama anaknya Abdul, maka dilihat belakangnya harus Asmaul Husna gitu. Karena mboten angsal. Karena hambanya Pak Eko berarti gitu. Termasuk bahkan Abdul Khair, khair kan kebaikan nggih. Abdul Khair, kata apik to niku, hambanya kebaikan, itu aja nggak boleh. Dan itu ijma. Itu ijma. Artinya tidak ada perselisihan pendapat di 4 mazhab. Kadang-kadang kan ada antara satu mazhab dengan mazhab yang ini berbeda, tapi ini enggak. Yang ini seluruhnya mengatakan haram. Kemudian sekarang kita masuk ke ayat yang berikutnya, ayat kedua gimana kok ma'aughna anhu maluhu wa ma kasab. Ma'aughna, tidaklah berguna anhu bagi dia maluhu wa ma kasab, hartanya dan seluruh usahanya. Kasab di sini diartikan kalau asli arti aslinya adalah apa yang diusahakan. Tetapi yang dimaksud di sini kasab maksudnya adalah anak-anaknya. Anak-anaknya. Para ulama menyebut di beberapa kitab tafsir itu maksudnya adalah anak-anaknya. Tidak bermanfaat bagi dia siapa? Abu Lahab. Baik anak-anaknya maupun hartanya, tidak berguna. Ini ayat ini turun ketika Abu Lahab berkata, in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqun, seandainya yang dikatakan oleh saudaraku itu, ponakanku itu benar tentang adanya neraka maksudnya. Maka dia mengatakan fa inni, maka sesungguhnya saya afdi nafsi bimalihi wa waladi. Dia mengatakan seandainya yang dikatakan oleh saudaraku itu, ponakanku itu benar, Muhammad SAW itu benar, bahwa ada neraka betulan, maka ketika saya masuk neraka nanti, kata dia, saya akan menebus diri saya dengan harta saya dan anak-anak saya. Maka kemudian turun ayat ini, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sungguh bagi dia, bagi Abu Lahab itu, hartanya, anak-anaknya itu nggak bermanfaat untuk dia. Ini sekeluarga neraka jahanam semua ini. Salah satunya Utaibah yang mati dimakan singa itu, didoakan langsung oleh Rasulullah itu. Saking marahnya Rasulullah dengan Utaibah ini, sampai dikatakan, ya Allah, kuasakanlah salah satu kalbun, anjingmu untuk dia. Artinya ketika dia dalam perjalanan dimakan oleh singa. Jadi doanya Rasulullah itu selalu mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sendiri takut ketika doain Rasulullah, dia yakin banget bahwa doanya Rasulullah pasti makbul gitu. Makanya dia selalu ketakutan dan terjadilah jadi ini sekeluarga memang Abu Lahab ini bermasalah semua nih. Nah Bapak Ibu sedaya, jadi sekali lagi dari ayat ini kita tahu bahwa harta kita, anak-anak kita hanya akan bermanfaat ketika masuk dalam kategori kesalehan. Sebagaimana saya sebutkan di dalam Quran surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. 2 syarat agar yarju, yang berharap liqa'a rabbih, bertemu dengan Rabbnya berarti masuk surga, yaitu 1 amal soleh, satunya adalah tidak berbuat syirik. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak berbuat syirik ketika mati. Kalau pernah berbuat syirik sudah tobat, insya Allah diampuni. Tapi berbuat syirik kemudian mati, lagi ke dukun, percaya sama dukun, kemudian pulang nyembelih ayam cemani, mati, nah itu mati membawa syirik itu nggak diampuni. Maka di situ dikatakan falyamal amalan sholiha, yaitu harus amal soleh. Nah berarti anak-anak dan harta kita akan bermanfaat buat kita nanti di sana kalau harta kita mendukung kesalehan. Anak kita yo soleh tenan gitu. Nah betul mati. Jadi Bapak Ibu sedaya, kalau jenengan ngarep-arep harta panjenengan nanti bermanfaat, pastikan harta kita diinvestasikan di bidang yang penuh dengan kesolehan, terkategorikan amal soleh.
Jadi harta itu bisa mengantarkan kita ke surga atau ke neraka, tergantung. Ya, tergantung kita memanfaatkannya bagaimana. Demikian juga anak. Ya. Maka dikatakan seluruh amalan Bani Adam terputus kecuali 3 diantaranya adalah amal jariyah. Amal jariyah bisa jadi dari harta kita. Ya, anak yang soleh yang mendoakan kita. Maka sekali lagi bagi Abu Lahab ini nggak bermanfaat harta yang banyaknya, anak yang dia punya nggak bermanfaat sama sekali. Oke. Karena hartanya tidak membuat dia soleh, anaknya tidak soleh. Subhanallah. Bahkan subhanallah nanti di akhirat itu yang membakar Abu Lahab itu istrinya sendiri. Maka nanti di ayat berikutnya kita bahas. Jadi sekali lagi ayat kedua ini turun karena Abu Lahab berkata, "Ingkana seandainya ma yaqulu bana akhihi hakun," seandainya yang dikatakan oleh Muhammad itu betul, yaitu ada neraka betulan gitu. Maka dia mengatakan, saya akan tebus itu saya di neraka, biar saya keluar dari neraka dengan harta saya dan dengan anak-anak saya. Ketahuilah, di sini dijawab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, bahwa harta anak-anaknya pula tuh enggak kepakai. Maka Bapak Ibu sedaya, kita orang tua mendidik anak itu yang benar-benar. Yang benar-benar. Lihat di dalam Quran surah Shad ayat ke-30 sampai 33. Wa wahabna li Dawud Sulaiman. Ni'mal abdu innahu awwab. Masya Allah. Diberikan kepada Dawud seorang anak bernama Sulaiman. Ni'mal abdu innahu awwab. Dia adalah nikmat buat orang tuanya. Untuk Dawud alaihissalam. Mengapa? Innahu awwab. Karena Sulaiman itu adalah orang yang taat, orang yang soleh, orang yang soleh. Dan di dalam kisah itu taat diukur dengan sholat. It'uridu alaihi bil asi sofinatul jiyad. Ingatlah ketika aku perlihatkan kepada Sulaiman tentang kuda-kuda yang sangat indah itu, sofinatul jiyad. Kuda-kuda yang hebat. Kalau zaman sekarang Mercy lah, rumah-rumah yang bagus Mercy. Kemudian faqala ini ahbabtul hubal khair, hatta tawarud fil hijab, sehingga saya terlupakan sampai lewat sholat asar. Kemudian rudduha alayya, panggil semua tuh kuda-kudanya, disembelih semua itu. Hanya ketinggalan satu sholat asar. Kalau orang taat kepada Allah rela kehilangan 500 miliar lebih itu. Kalau satu kuda 1 miliar, berarti kalau 500 kuda 500 miliar. Kalau 900 kuda 900 miliar. Subhanallah. Kehilangan satu sholat asar. Kadang-kadang kita mau tanda tangan kontrak pekerjaan yang nilainya 10 miliar, rela meninggalkan sholat. Contohnya padahal awab itu begitu itu. Maka dialah nikmal abdu buat Dawud alaihissalam. Allah yang menyebutkan. Masya Allah. Maka kita harus prioritas Bapak Ibu sedaya. Contoh, anak putra ini panjenengan lagi apalan Quran misalnya, minta disimak jenengan. Jenengan menjawab, aku lagi sibuk. Situ aku lagi sibuk. Sibuk ngopo? Lagi sibuk WA-an karo grupku. Bapak Ibu sedaya, bahkan dengan baca Quran pun mendidik anak itu lebih wajib mendidik anak. Mendidik anak itu hukumnya wajib langsung dari Allah perintahnya. Sementara baca Quran itu sunnah. Kalau jenengan sedang baca Quran dimintai ngajari anak, tinggalin baca Qurannya, ngajari anak karena itu lebih wajib. Di antara tipuan setan adalah orang disibukkan dengan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Orang bertengkar di bab yang sunnah, yang wajib ketinggalan. Subhanallah. Hanya gara-gara utek-utek tidak utek-utek itu bertengkar itu ya, membahas masalah sunnah. Subhanallah. Gara-gara Allahu Akbar satunya ngangkat satunya enggak, bertengkar itu ya itu salah satu tipuan setan. Ini bertengkar yang sunnah. Subhanallah. Angkat tangan pada sholat sunnah apa wajib? Apa rukun? Sunnah. Angkat tangannya nih. Angkat tangannya itu sunnah. Makanya di madzhab Malik Allahu Akbar di sini, nggak sedikit. Jadi kadang-kadang orang digoda oleh setan bertengkar di bab sunnah, sementara yang wajib ketinggalan. Mendidik anak itu wajib. Maka mendidik anak itu prioritas luar biasa. Jangan jenengan alasan sibuk ketika anak minta bantuan kepada panjenengan terkait dengan pendidikannya. Supaya apa? Supaya bermanfaat. Nggak kayak dia ini loh. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bagi dia tuh, bagi Abu Lahab, hartanya yang banyak, anaknya nggak kepake di akhirat. Karena apa? Ya nggak dididik. Anaknya jadi anak yang berangasan begitu. Mau bunuh Rasulullah, subhanallah.
Maka kita berharap betul agar harta kita, anak kita menemani kita sampai ke akhirat kelak, insya Allah. Jadi di antara contoh anak yang buruk yaitu tadi Utaibah bin Abu Lahab. Dia sampai meninggal di makan singa karena keburukannya. La ilaha illallah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sedaya, pastikan harta dan amal kita itu menjadi kendaraan agar terkategorikan seperti di dalam surah Al-Kahfi terakhir tadi itu, yaitu amal soleh masuk amal soleh. Amal soleh apa syaratnya kemarin? Amal soleh adalah 1. Ikhlas karena Allah, 2. Mutaba'ah. Harus sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana saya contohkan, jenengan lagi semangat sholat subuh 8 rakaat, diterima nggak? 8 rakaat loh, lebih oke, lebih apik. Kayak sehat isu-isu jenengan, semangat, masa sih mung loro, bolu gitu, lebih apik betul, lebih banyak, lebih baik. Kadang-kadang kalau kita bicara ibadah tanpa ilmu, kadang-kadang begitu, dengan perasaan, bolu lebih apik ketimbang loro. Tetapi tentu saja itu nggak diterima, bukan karena sholatnya, tetapi karena tidak mutaba'ah, tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan. Sing dicontohkan Rasulullah oke banget, kadang-kadang kita belum kesait. Maka pastikan setiap amal soleh kita meliputi 2 syarat itu, yaitu amal soleh adalah yang ikhlas karena Allah dan mutaba'ah. Bapak Ibu sedaya, perlu kita ketahui bersama bahwa yang namanya harta yang bisa menemani kita itu harta yang diletakkan di jalan fisabilillah, termasuk pendidikan anak. Itu yang akan menemani kita. Selebihnya akan menjadi harta tinggalan, akan diwariskan jadi waris. Maka kalau jenengan bekerja keras, ada jatah untuk anak itu harus ada. Tetapi juga ada yang untuk jenengan piyambak, misalnya wakaf. Tidak semuanya juga diwariskan. Sepertiga itu boleh jenengan wakafkan untuk pendidikan, karena itu yang akan menjadi teman jenengan nanti di kubur di akhirat. Penting. Maka jenengan kalau jenengan putra ingkang soleh, orang tua dikirimi pahala dengan jenengan sedekah atas nama orang tua, sedekah ke pondok atas nama orang tua, sedekah pendidikan anak orang lain yang berprestasi di atas nama orang tua. Itu masya Allah, itu harta yang bermanfaat. Sampai dikatakan ittaqun nar walau bisiki tamroh, hindarkan panjenengan dari api neraka walaupun hanya dengan separuh dari kurma. Jenengan kemaan makan bakwan kalau di Indonesia bakwan kali. Ada orang kelaparan, jenengan lapar pula, makan jenengan bagi 2. Gitu. Ini ya jenengan, ini yang saya makan sendiri, saya juga lapar. Ini yang separuh ini kata Rasulullah, jauhilah api neraka walaupun hanya dengan separuh kurma kecil banget toniku. Ini apa nggih? Jadi kalau kita punyanya harta yang sedikit, ya punya dengan harta yang sedikit itu kita bikin tameng dari api neraka. Jangan sampai kita masuk neraka jahanam, Bapak Ibu sedaya. Maka dikatakan hindari api neraka walaupun hanya dengan bisiki minat tamroh. Walaupun hanya dengan separuh dari kurma, subhanallah. Rasulullah menggambarkan lembut, harta yang sedikit pun bisa untuk menjadi penghalang antara kita dengan api neraka. Masya Allah Bapak Ibu sedaya. Lembutnya Rasulullah. Jadi enggak harus orang kaya untuk punya sifat sedekah, sifat baik, itu enggak harus orang kaya. Syukur-syukur kita punya harta banyak, supaya kita tidak masuk seperti yang dikatakan di dalam ayat kedua dari tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sungguh bagi Abu Lahab itu enggak berguna harta dan anak-anaknya. Ini peringatan besar buat kita Bapak Ibu sedaya. Bagaimana kita meminta agar anak kita menjadi anak yang taat. Tanggal 5 Syawal saya diundang salah satu keluarga besar di Cilacap. Besok saya pulang ke Cilacap insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Minta judul ceramahnya itu tentang pendidikan anak. Pendidikan anak supaya menjadi generasi Qurani dan menjadi penyelamat orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal. Itu judulnya begitu.
Ini dulu kepala sekolah, bapaknya ini. Kemudian dia juga aktif di organisasi pendidikan. Masya Allah, ya. Memang pendidikan itu penting banget, ya. Ngaji seperti ini penting buatan Bu? Penting buatan? Penting, ya. Kalaupun tidak penting, jenengan itu wajib. Ya. Rasulullah ketika thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Memang wajib buat jenengan untuk belajar. Jenenge wajib ini buatan dilakukan berarti dosa. Ya. Makanya jenengan harus menyempatkan waktu. Ngenjang sak sampunipun Ramadan lewat, niki lak pun boten enten kados niki. Teng mriki Jumat enjang kan nggih wonten. Nggih. Jumat subuh wonten. Di Al-Fajar niku Masjid Al-Fajar niku hari Minggu pagi. Ba'da subuh juga saya ngisi juga insyaallah. Nggih. Jadi menyempatkan nggih. Salat subuh berjamaah jenengan tahu fadilahnya nggih. Kata Rasulullah ande orang tahu tentang apa yang ada di dalam salat subuh berjamaah maka merangkak pun direwangi. Jenengan sakit, ora penak awak, jenengan tindak tuh. Kalau tahu apa yang ada di sholat subuh, 2 rakaat sebelum subuhnya saja sudah lebih baik dari dunia dan isinya, apalagi sholat subuhnya. Karena derajat sholat wajib tentu saja lebih baik dari sholat sunnah. Nah itu ayat kedua. Ayat ketiga, sayasla naron datalahab. Sayasla naron datalahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Yasla itu dipanggang artinya ini. Makanya para ulama salaf, Bapak Ibu, orang-orang zaman dulu, zamannya Imam Syafi'i ke sana. Niku kalau melihat lewat ke tukang sate nangis. Bayangin. Sampai digambarkan dalam tafsir seperti itu. Kami dulu kalau melihat orang jualan sate itu kami nangis. Ingat ini nih, saya selana ronda talahab. Bapak Ibu setuju kenapa nangis? Yang namanya yasla naron di dalam api neraka datalahab itu dalam kondisi hidup. Bapak Ibu setuju? Abu Lahab itu dipanggang itu dalam kondisi hidup. Maka para ulama kenapa nangis lewat bakul sate? Lah iki ayam wis mati. Wis orang ngerasa kayak opo-opo saja, saya ngelihatnya kok ya Allah dadi bombo. Lah nek urip niku pripun? Maka para ulama itu sampai nangis, membayangkan subhanallah naudzubillah kalau sampai masuk neraka tuh begitu itu. Lah nek ayam wis mati ora apa-apa mending. Lah kalau sayasla naron datalahab itu orang masih hidup Bapak Ibu sedaya. Dipanggang, dibakar di api yang menyala-nyala. Ini sekaligus penegas bahwa di ayat kedua tadi bahwa anaknya, hartanya tuh nggak bisa nebus dia akan dibakar, dipanggang di api neraka jahanam. Subhanallah. Kalau sampai kita dengar kayak gini nggak takut lah, terus yang membuat kita takut itu apa, Bapak Ibu? Sering saya gambarkan, saya kalau nyapu di belakang rumah itu banyak apa itu daun-daun saya bakar jarak semeter itu, ya Allah panas Bu. Ini apa nggih? Panas banget, ya Allah. Iki mau api dunianya kaya ngene. Keselomot saya meniki mau jarak sak meter ya panas ya subhanallah. Lah ini kok saya selana naron datalahab. Naron datalahab subhanallah. Yasla ya subhanallah. Subhanallah. Maka kita memohon kepada Allah berlindung dari yang sedemikian Bapak Ibu sedaya. Jadi yasla ini asal katanya artinya dipanggang atau dibakar nih. Naron ini neraka, dzatalahab yang bergejolak. Jadi sekali lagi kita tuh bisa belajar ayat-ayat lewat apa yang terjadi di sekitar kita Bapak Ibu sedaya. Sebagai contoh tadi ini, ulama salaf bisa menangis, merenungi karena kelingan ayat ini. Jadi nanti kalau sudah belajar ini, dengan lihat tukang sate nangis mboten? Nangis aku, orang nangis kena apa Bu? Orang duit pengen tuku. Ayo beda. Nangis ngapa Bu? Lah bapak ora nyangoni aku meh tuku ora malah duite ora ono ya aku nangis. Tak pikir nangis wedi kebakar. Jebul rantai duit. Ini saya selanaron datalah. Ini ayat ketiga. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita baru belajar 3 ayat. Sekali lagi, seluruh ulama ijma bahwa mempelajari Al-Quran 1 ayat dengan tadabbur tafakuh khairun, lebih baik dari iqra'ul Quran tammah, membaca Al-Quran secara keseluruhan tanpa tadabbur. Maka kita belajar 1-2 ayat ini mudah-mudahan menjadi pesan di hati sehingga kita bisa
aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari insya Allah. Sampai di sini ibu-ibu, insya Allah waktunya sudah mau habis. Nggih Pak nggih. Berapa menit lagi? 2 menitan. Nggih, saya kira itu nggih persiapan berbuka. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.